Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang bilangan bulat. Dalam video ini juga akan dijelaskan tentang pengertian bilangan bulat, jenis-jenis bilangan, sifat operasi pada bilangan bulat, juga operasi pada bilangan bulat itu sendiri, dan nanti juga akan ada contoh soal dari bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan bilangan negatif dari bilangan tersebut, yaitu min 0, min 1, min 2, min 3. Maka bilangan bulat memiliki anggota dari min tak hingga sampai tak hingga. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan genap, yaitu bilangan bulat yang habis dibagi oleh angka 2, yaitu 2, 4, 6, 8. Kan 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Maka ini disebut bilangan ini habis dibagi 2, termasuk bilangan genap. Selanjutnya ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu yaitu bilangan bulat yang tak habis dibagi oleh angka 2, yaitu 3, 5, 7, 9. Maksudnya adalah 3 dibagi dengan 2 kan tidak habis, maka 3 termasuk bilangan ganjil. Selanjutnya ada bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7. Kita ambil contohnya 2. 2 hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 2. 3 juga seperti itu, hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 3 itu sendiri. Selanjutnya ada bilangan komposit, yaitu bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima, yaitu 4, 6, 8. Sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama ada komutatif. Komutatif itu pertukaran posisi, yaitu A dikali B sama dengan, ini salah ya, B dikali A. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Kedua operasi ini sama-sama menghasilkan hasil 6. Nah, itu dia yang disebut komutatif. Jadi apabila posisinya diubah, akan menghasilkan hasil yang sama. Sifat selanjutnya ada asosiatif atau pengelompokan. Bentuknya seperti ini. A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Jadi maksudnya ini adalah jika B dengan C dijumlahkan terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan A, sama saja hasilnya apabila kita menjumlahkan A dengan B terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan C. Contohnya, 2 ditambah dalam kurung 4 tambah 5. Ini hasilnya 11. Sama dengan 2 ditambah 4 terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan 5. Sama-sama menghasilkan angka yang sama. Sifat selanjutnya ada distributif atau penyebaran. Bentuknya seperti ini. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ini salah ya, harusnya tandanya ditambah. Contohnya adalah 2 dikali dalam kurung 6 ditambah 7. Ini sama dengan 2 dikali 6 lalu ditambah 2 dikali 7. Dalam operasi hitung ada 2 identitas, yaitu yang pertama identitas dari penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua adalah identitas dari perkalian dan pembagian. Identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Ini maksudnya adalah bilangan berapapun jika dikurangi dengan angka 0 atau ditambah dengan angka 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 ditambah 0, hasilnya 2. Atau 2 dikurang 0, hasilnya juga sama saja 2. Yang kedua adalah identitas dari perkalian dan pembagian. Identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Maksudnya adalah bilangan berapapun jika dikali atau dibagi dengan angka 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 dikali 1 sama dengan 2. Atau 2 dibagi 1 sama dengan 2. Selanjutnya adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Ada 3. Yang pertama perkalian dan pembagian. Yang kedua penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketiga adalah hitung campur. Untuk operasi perkalian dan pembagian dalam bilangan bulat sebenarnya sama saja dengan operasi pada bilangan lainnya. Tetapi dalam bilangan bulat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama,
Jika bilangan positif dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 adalah bilangan positif, 3 bilangan positif, dan hasilnya 6. 6 juga bilangan positif. Yang kedua, jika bilangan positif dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Contohnya, 2 dikali min 3 sama dengan min 6. 2 adalah bilangan positif, min 3 adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif, yaitu min 6. Selanjutnya adalah jika bilangan negatif dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Contohnya, min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Min 2 adalah bilangan negatif, dikali dengan 3 yaitu bilangan positif, maka hasilnya adalah min 6, yaitu min 6 ini bilangan negatif. Dan yang terakhir adalah jika bilangan negatif dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Min 2 adalah bilangan negatif, min 3 juga bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif, yaitu 6. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Di sini soal yang pertama ada 5 dikurang 3 sama dengan berapa hasilnya. Nah, langsung saja kita gambar dengan grafik garis. Posisi pertama ada di 5. Lalu di sini ada tanda negatif. Negatif dikurangi artinya dia harus mundur ke belakang. Karena dikuranginya dengan 3, maka dia harus mundur ke belakang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka posisinya berubah menjadi di angka 2. Hasilnya adalah 2. Untuk contoh soal selanjutnya, ada soal ini 2 dikurang 4 sama dengan berapa ya hasilnya? Langsung saja seperti tadi digambar di grafik garis. Posisi awal ada di angka 2. Lalu karena dikurang, kita harus bergerak mundur ke sebelah kiri sebanyak 4 karena dikurangnya dengan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini gambarnya salah ya. Harusnya posisi berhenti ada di angka min 2. Maka hasilnya adalah min 2. Nah, contoh soal selanjutnya ada min 1 dikurang 4 sama dengan berapa ya? Nah, langsung kita gambar di grafik garis. Posisi pertama ada di min 1. Ingat ya, karena dia min, maka dia harus mundur ke sebelah kiri sebanyak 4 karena dikuranginya dengan angka 4. 1, 2, 3, 4. Maka posisinya berubah menjadi di angka min 5. Hasilnya adalah min 5. Nah, untuk operasi campuran pada bilangan bulat. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka operasi yang dikerjakan adalah yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Tetapi apabila tidak ada tanda kurung dan ada beberapa operasi hitung, maka ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya, operasi yang dikerjakan adalah operasi yang terletak di paling kiri terlebih dahulu. Yang kedua adalah operasi perkalian dan pembagian juga sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal dari bilangan bulat dan pembahasannya. Di sini ada soal yang berbunyi, Budi merupakan seorang cucu yang sangat menyayangi neneknya. Pada suatu hari, di hari ulang tahun neneknya, Budi ingin memberikan neneknya kejutan berupa hadiah dan kue ulang tahun. Namun, saat hendak memasangkan lilin, Budi lupa saat ini neneknya berusia berapa tahun. Yang Budi ingat hanyalah neneknya dilahirkan di antara tahun 1900 hingga tahun 2000. Dan jika tahun kelahiran neneknya dibagi 6, 8, atau 9, selalu bersisa 1. Apabila saat ini tahun 2020, maka berapakah usia nenek Budi? Nenek Adi maksudnya.
Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui adalah neneknya ini lahir antara tahun 1900 dan tahun 2000. Bila tahun kelahiran neneknya dibagi dengan angka 6, 8, atau 9 selalu bersisa 1. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah usia nenek saat tahun 2020. Nah, step selanjutnya adalah mencari tahun kelahiran nenek. Nenek lahir antara tahun 1900 dan tahun 2000, berarti lahir tahun 1900-an. Untuk memudahkan terlebih dahulu, tentukan tahun 1900-an yang habis dibagi 6, 8, dan 9. Oleh karena tahun itu habis dibagi 6 dan 8, maka tahun itu merupakan bilangan genap, yaitu bilangan yang diakhiri angka genap. Langkah selanjutnya yang paling mudah adalah tentukan tahun 1900-an yang pertama habis dibagi. Tahun tersebut adalah 1908, namun tahun 1908 tidak habis dibagi 8. Berikutnya tahun yang merupakan kelipatan 9 yang juga bilangan genap, berarti kelipatan 18. Tahun-tahun yang dimaksud adalah 1926, 1944, dan seterusnya. Tahun 1926 tidak habis dibagi 9. Tahun 1944 habis dibagi 6, 8, dan 9. Oleh karena tahun kelahiran nenek jika dibagi 6, 8, dan 9 bersisa 1, maka nenek lahir pada tahun 1944 ditambah 1, yaitu 1945. Maka usia nenek adalah tahun saat ini dikurangi tahun lahir nenek. Tahun saat ini adalah tahun 2020 dikurangi tahun lahir nenek 1945 sama dengan 75 tahun. Itu dia pembahasan tentang bilangan bulat. Cukup sekian dan terima kasih.